Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kajian rutin mingguan hari Kamis. Dan insya Allah untuk siang ini kajian kita yaitu membahas fikih dengan rujukan kitab Fathul Qorib. Salawat berita salam tak lupa kita aturkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul iman di akhirat Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati pada hari orang tua kita, Pak Haji Jari beserta jajaran dari PT Catur, dari PT Beta serta rekan-rekan semuanya, dan PT Pilar dan Wajanta. Marilah kita ikuti kajian ini, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bermanfaat untuk menambah keimanan dan pengetahuan Islam kita. Ya Allah Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian ini, angka baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian ini mendapat keberkahan dan kita yang mengikuti mendapatkan keutamaan dari sholatul ini. Ala hadhihi ni'matul shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hamalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian, kita berkumpul kembali pada hari Kamis siang ya ba'da zuhur dalam aktivitas rutinitas kita yaitu silaturahim dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan usaha kita, langkah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita upayakan semua dibalas dengan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, tangga kita, anak kita, semuanya, orang tua kita yang masih dalam satu keimanan kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Bahri Effendi, yang saya hormati Haji Jai, Ustadz Jai, mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustadz Salman dan para hadirin sekalian yang hadir di tempat ini, tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan tauzim saya. Mudah-mudahan mendapatkan kehormatan, kemuliaan yang lebih baik, lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tema kali ini setelah dari awal bulan puasa sampai dengan hari ini kita telah membahas
Di dalam Fathul Qorib ini sudah 5 bab. Yang pertama, syarat sah sholat sudah dibahas ya. Yang kedua, rukun sholat. Yang ketiga, yang tertinggal di dalam sholat. Yang keempat, abad'an sholat ya. Sunnah abadnya sholat. Yang sekarang adalah, yang kita bahas adalah ya, sunnah hayatnya sholat. Sunnah hayatnya sholat biar nyambung. Kita kirim Al-Fatihah buat Kiai Musannif atau pengarang kitab, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita yang mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Allah hadihini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salliru ila sahbi sujawa sahib Ibni Qasim Al-Ghazi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Pak Budi, Ibu Adijah, selamat datang. Kita akan membahas hayatnya sholat. Hayat, jadi sholat itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah rukun. Ya, itu mau tidak boleh ditinggal. Nah, dan sujud sahwi tidak akan menyamainya. Artinya ketika kita lakukan sujud sahwi pun tidak akan dapat menambalnya. Yang kedua, abad sholat. Nah, ini sunnah berat. Bahasa gampangnya sunnah berat. Jadi ketika kita tinggal, dianjurkan sujud sahwi. Nah, saat ini sunnah hayatnya sholat. Ketika ditinggal, ya tidak membatalkan sholat, tidak mempengaruhi apa-apa dalam sholat, hanya saja akan mengurangi kesempurnaan pahala di dalam sholat. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, halaman 14 di kolom di baris yang terakhir. Halaman 14 di baris yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dalani amin. Wa hay'atuha ay salati, maksudnya adalah hayatnya salat. Wa arada bi hay'atiha, ya. Dan menghendaki musannif dengan hayatnya salat ma akan perkara laisa ruknan. Yang tidak ada apa ma ruknan adalah rukun. Jadi hayat ini bukan rukun wala ba'dan, dan tidak juga abadnya sholat. Yuk baru disujud disahwi, yang mana ba'ad itu atau ba'dan itu atau abad itu bisa ditambah dengan sujud sahwi. Nah, yang pertama adalah itu ada 15 khamsata asyara khaslatan, 15 perkara. Rabbul yadaini inda takbiratil ihram ila hadwi mangkibaihi. Nah, yang pertama adalah mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram sejajar dengan kedua bahu. Ya. Kemudian waraful yadaini inda ruku wa inda rafi minhu. Dan yang selanjutnya adalah mengangkat tangan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Ya, jadi sunnah hayat yang pertama adalah mengangkat tangan tatkala takbiratul ihram. Jadi ada di dalam sholat 4 tempat mengangkat tangan, ya, 4 tempat mengangkat tangan. Yang pertama adalah tatkala takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ya. Yang kedua tatkala mau ruku. Yang ketiga bangkit dari ruku. Yang keempat adalah bangkit dari tasawuf awal, bangkit dari rakaat yang kedua. Nah, selebihnya tidak disunahkan, hanya buang-buang energi ketika kita mengangkat tangan bukan pada tempatnya. Ya, malah di dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengangkat tangan cuma pada satu tempat, pada saat takbiratul ihram. Jadi Imam Abu Hanifah cuman gini doang, Allahu Akbar. Selebihnya enggak ngangkat tangan dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya begitu. Nah, kita dalam mazhab Syafi'i ada 4. Ketika sholat subuh, ya, rakaat pertama mau ke rakaat kedua itu tidak usah ngangkat tangan.
Begitu juga rokaat-rokaat yang sholat yang lainnya gitu. Selain tempatnya adalah tatkala takbiratul ihram mau ruku, Allahu Akbar. Janin Allah. Males ini. Kemudian wawadul yamini ala shimal, ya, dan meletakkan kanan atas kiri, wa yakuna tahta sadrihi fawqa suratihi, dan ada keduanya di bawah sadar, ya, di atas surat. Nah, jadi di bawah dada, di atas ini, ya, yang diajarkan, ya, yang enggak begini, cekek ini, enggak begini, enggak begini juga, walaupun ada memang semua punya dalil, ya. Cuman kita di dalam mazhab Syafi'i diajarkan memang sedang-sedang aja gini. Gini, enggak gini. Enggak gini, bawah gitu. Kalau gini ya. Sabar. Ini lab ini. Kemudian tawajuh, ya. Tawajuh ini wajah tu wajhiyah, ya, doa iftitah. Doa iftitah ay qalul musalli akibat taharumi wajah tu wajhiyah lilladzi fatalus samawati wal ard sampai akhir. Ya, doa iftitah. Wal muradu ayyakula musalli pada taharumi doa iftitahi hadil ayah. Nah, yang dimaksud adalah, ya, mengatakan orang yang sholat setelah takbiratul ihram akan doa iftitah, ya, ayat ini ayat, ya. Doa iftitah banyak macamnya, silakan dipilih aja, au ghairoha atau selainnya. Mimma waroda fil istiftahi, yang memang datang doa iftitah itu, ya, memang ada sandarannya, ada dalilnya. Nah. Wal isti'adzatu, dan ta'awud badat tawajuhi setelah membaca doa iftitah. Wa tahsulu bi kulli labjin yastamilu ala ta'awudhi, dan hasil, ya, isti'adzah itu bi kulli labjin setiap lafaz yastamilu ala ta'awudh, yang mengandung atas perlindungan. Artinya banyak bacaan perlindungan, ya, apa aja itu silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu yang paling afdol, ya, yang kita baca seperti biasanya, ya, pada umumnya. Ada a'udzubillahi samil alimi minasyaitonirrajim, silahkan. Cuman yang paling afdol wal afdalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu dia. Wal jahru fi mawdi'i, ya, dan jahar mengeraskan di tempatnya. Maksudnya adalah wa subuhu, itu adalah salat subuh. Ya, di tempatnya, ya. Dikeraskan, artinya sunnah dikeraskan di tempatnya. Kemudian wa ulatal maghribi wal isya'i, dan dua awal sholat maghrib dan isya, sunnah juga dikeraskan di tempatnya, ya. Wal jum'atu wal idani, dan sholat Jumat dan juga dua hari raya. Nah, untuk wanita, ya, kalau memang di rumah subuh, maghrib, isya sunnah, karena nggak ada siapa-siapa, nggak ada ajnabi, nggak ada orang lain, ya, tetap sunnah mengangkat, cuman jangan keras-keras, nonton keras-keras lagi. Makanya sedang-sedang aja gitu, pelan. Nah, kalau untuk di tempat umum, ya, jangan, mendingan sir aja. Wal israru fi mawdi'ih, dan sir di dalam tempatnya. Huwa ma ada allazi yukira. Maksudnya adalah itu adalah selain yang disebutkan tadi. Ya, selain sebutan tadi, ya, asar enggak disebutkan. Zuhur, ya, kemudian terlahir dari maghrib, terlahir dari isya, seperti itu. Wa ta'minu, dan amin. Nah, wa ta'minu dan amin, mengucapkan amin. Ayqalu amin, maksudnya adalah perkataan amin, ucapan amin akibal fatihati, setelah Fatihah, liqari'iha, bagi pembacanya, fi sholatin, di dalam sholat, wa ghairiha, dan selain sholat. Walakin, tetapi, fi sholati, di dalam sholat, akadu, ialah lebih dikuatkan, ditekankan. Jadi ada beberapa cara ucapan amin, ya. Amin, ada amina. Amina ini aman. Jadi kalau orang imam walad dolin, dia cuma amin, ya, berarti nggak sesuai makna aman gitu.
Kayak gini, kayak kita mau pulang, Pak Bahri ada nggak di luar? Aman. Aman. Jadi amin kalau orang bilang walat dolin, amin berarti aman. Ada lagi amin. Amin. Nah ini terpercaya. Terpercaya. Nabi Muhammad sifatnya amin, terpercaya. Nggak sesuai. Jadi kalau udah belajar berarti benerin, terpercaya. Walat dolin, amin. Nggak sesuai. Ya. Ada lagi amin. Ya. Ini mohon apa namanya, keamanan ya. Atau bisa juga isim fa'il kalau nggak pakai tasdid. Bisa juga orang yang aman. Nggak sesuai juga. Ya, orang yang aman kita artikan. Nah, yang keempat ini yang betul. Amin. Walat dolin, amin. Nah, ini yang sesuai. Ada, saya pernah dulu baru pindah ke desa saya yang sekarang ini. Baru pindah, suruh jadi imam. Mungkin aki-aki ya, kesel kali ya. Saya juga tidak tahu saya salah apa. Setiap kali terawih kan lama, terawih kan cepat ya. Artinya nggak kayak sholat biasa gitu. Walat dolin, amin. Walat dolin, amin gitu. Kesel gitu. Nggak tahu saya salah apa gitu. Aduh kacau. Emang mesti sabar. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'minu al-ma'mumu ma ta'mini imamihi wa yajharu bih. Ya, dan mengucapkan amin oleh makmum bersama aminnya imam dan mengeraskan. Ya, jadi imam dulu imam A, si makmum A langsung. Jangan telat, imam amin, dia nyusul. Jadi A gitu, sambung A. Jangan makmum duluan. Dan guru-guru itu mah dasar. Wa qira'atus surah, dan membaca surah ya, inna ta'ina qul huwallah ya. Ba'dal Fatihah, setelah Fatihah bebas surahnya, li imamin wa munfaridin, bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Fi raqatai subahi, di dalam dua rakaat subuh, wa ulatai ghairihima, dan dua ya selainnya ya, dua selainnya artinya dua yang lainnya. Subuh kan ada isya, yang maghrib yang memang keras ya. Nah, di sini ada penjelasan lagi sunah-sunah di atas tadi, ta'awud sama tawajuh itu ketika dalam keadaan normal. Tetapi kalau makmumnya tidak normal, dia sebagai masbuk yang sekiranya imam udah baca, udah dikit lagi mau ruku, maka nggak usah dibaca. Nah, kalau dia membaca, dia lupa ataupun sengaja, dia tetap wajib membaca Al-Fatihah seperti itu. Jadi kalau kita udah masbuk ya langsung bismillah aja, langsung Al-Fatihah. Ya. Sampainya kita di mana, maka imam sudah menanggungnya gitu. Kemudian wa takunu qira'atus surah, dan ada apa bacaan surah selain Fatihah, maksudnya ba'dal Fatihah, setelah Fatihah ya. Maksudnya bacaan surah itu setelah Fatihah. Walau qaddama surata 'alaiha lam tusab. Kalau seandainya ada orang membaca surat sebelum Al-Fatihah, maka suratnya itu tidak dianggap, seperti itu. Artinya dia tetap Al-Fatihahnya di awal. Wa takbiratu indal khafdi lirku'i wa raf'i, dan membaca takbir ya, Allahu Akbar, ketika merendah untuk ruku dan mengangkat dari ruku ya. Takbir Allahu Akbar itu termasuk hayatnya sholat. Ayrab isulbi mina ruku, maksudnya adalah mengangkat dari ruku. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah, dan selanjutnya adalah ucapan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu mina ruku, ketika dia mengangkat palanya dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Walau qala man hamidallahu sami'alahu, kalau seandainya ucapannya dibalik, misalkan hamidallahu sami'alahu kafa, maka mencukupi. Nah, jadi jangan iseng-iseng juga, mentang-mentang kita baru belajar jadi imam, hamidallahu sami'alahu, orang bingung, sesat nih. Emang boleh sih, cuman sesat kita ntar sanggaran. Nah gitu.
Sami Allah, hamidallahu sami Allahu. Maksudnya tidak merusak makna. Nah, dibalik ini, sami Allahu liman hamidah kita ganti hamidallahu sami Allahu, maka ini mencukupi, masih boleh. Wa makna sami Allahu liman hamidah taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Jadi makna sami Allahu liman hamidah itu semoga Allah menerima darinya ya akan pujiannya dan membalas akannya atasnya pujian itu. Wa qaulul musalli rabbana lakal ham, dan berkataan musalli rabbana walakal ham, ya rabbana walakal ham idan tasaba qaiman, ketika dia berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, rabbana walakal ham. Ya sudah maklum ya kita. Kemudian wa tasbihu fi ruku, ya, dan membaca tasbih di dalam ruku. Wa adnal kamali, dan paling rendahnya tapi sempurna fi hadhi tasbih, di dalam tasbih ini subhana rabbil azimi salasan, 3 kali. Subhana rabbil azimi salasan itu paling sempurna tapi di sedikit rendah dari yang sempurna. Ada lagi yang lebih sempurna, maksudnya seperti itu. Wa tasbihu fi sujud, dan tasbih di dalam sujud. Wa adnal kamali, dan paling rendahnya tapi sempurna fihi subhana rabbil a'la salasan, ya 3 kali. Seandainya pun sekali ya tidak akan jadi masalah, karena ini sunnah ayat, hanya saja kehilangan afdaliyahnya, ya keutamaan yang paling besar seperti itu. Biasanya di ilmu ini dipakai buat taraweh, ya. Hayat ini biasanya ditinggalin tatkala taraweh, apalagi jadi imam dan dituntut harus cepat. Ya, biasanya makmum pintar, masjid sono lama, suwe juga jadi makmum pengen cepet-cepet. Bener, yang cepat itu diacungin jempol sama masyarakat, bener. Karena masyarakat memang pengen cepet, taktis gitu, lama udah ditinggal. Kemudian wawat wal yadaini al fahidani fil julus litasahudil awali wal akhir, dan meletakkan tangan di dalam pada 2 pahanya di dalam duduk tasawuf awal dan tasawuf akhir. Wa yabsutul yadal al yusra bihaisu tasamat ru'usu asabi'aha arukbata. Dan sekiranya sama jari jemari dia, asabi'aha ya arukbata, jari jemari ujungnya dengan dengkul, dengan lutut. Jadi duduknya itu ya kita walaupun berbuat tahu ini ya, maksudnya biar sempurna aja. Soalnya banyak yang jadi rata sama, maksudnya sama ini dengan jari-jari ini. Soalnya ada yang gatal, ada yang begini gitu. Ada yang begini, ada yang gini juga. Pokoknya dia dimain-mainin ini gitu. Nah gitu, yang tenang. Sama ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Sedikit lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa bidul ya al-yad al-yumna ay asabi'aha ilal musabbihata minal yumna. Fala yakbiduha fa innahu yushiru biha rafi'an laha hala kaunihi mutasyahidan. Wa dzalika inda qaulihi illallah wa la yuharrikuha fa in harakaha kuriha. Yang selanjutnya adalah ya menggenggam tangan kanan. Menggenggam tangan kanan maksudnya jari jemarinya kecuali jari telunjuk. Minal yumna, dari tangan kanan. Fala yakbiduha, jangan digenggam. Fa innahu yushiru biha rafi'an laha hala kauni mutasyahidan. Maksudnya gini, ketika kita tasawuf awal ataupun akhir ya. Jadi posisinya enggak begini, tetapi digenggam yang kanan gini. Tapi telunjuknya jangan digenggam, tunjuknya gini, siap-siap mau nunjuk. Ya, gini, bukan gini. Gini jadinya tuh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah hala qauli mutasyahidan, sampai keberadaannya illallah baru dia angkat. Tuh, ya. Nah, sampai dia salam pada rakaat tasawuf akhir, atau dia berdiri pada akhir, atau dia berdiri pada akhir, atau dia berdiri pada bukannya begini,
tapi digenggam gini. Dari at-tahiyatu sampai asyhadu alla ilaha illallah, sambil illallah dia hatinya berniat bahwa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya udah terus. Nah. Kemudian wala yuharikuha fa in harakaha kuriha, dan tidak menggerak-gerakan, kalau seandainya digerakkan atau ia menggerakkan kuriha maka makruh hukumnya. Ya gerak-gerak ya. Ya. Kelihatan. Gini aja dapat dah. Ya, kuriha. Nah, ini ada pendapat, ini kitab Bulughul Maram, sarahnya ya, nama kitabnya Ibanatul Ahkam. Nah, ini ada hadis tentang menggerak-gerakan telunjuk. Nah, 4 mazhab itu berpendapat makna menggerak-gerakan, ya. Qala Malik, saya langsung aja. Malik berkata yushiru biha yuharikuha yaminan wa shimalan. Imam Malik berpendapat menggerak-gerakan itu maksudnya menggerak-gerakan ke kanan dan ke kiri, ya. Ke kanan dan kiri dari awal. Dari awal terus gitu goyang. Kalau ada samping kita saat itu berarti mazhab Imam Malik gitu. Nah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yusiru bi usbu'ihi inda qauli illallah. Dia memberi isyarat dengan telunjuknya, dengan jarinya ketika ucapannya illallah. Wala yuharikuha, dan tidak menggerak-gerakan. Wa yudimu raf'aha, dan melanggengkan, mengangkatnya ila ayyakuma min tasyadil awal, sampai dia bangun dari tasawuf awal. Au ila ayyusallima fi tasyadil akhir, atau dia bersalam di tasawuf akhir. Wa yanwi bil isyarati, dan ia berniat dengan isyarah ila tauhid, kepada tauhid. Jadi bukan cuman nunjuk doang atau ilallah, tapi ada niat dalam hati bahwa kita tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Biar kita khusyuk maksudnya. Nah, Imam Abu Hanifah yukimu ya usbu'ahu inda la ilaha. Jadi membangunkan telunjuknya ini Imam Abu Hanifah. Tatkala la ilaha, ya, tatkala la ilaha. Jadi Imam Abu Hanifah dia tetap gini, tatkala la ilaha illallah, langsung gini lagi. Tidur lagi sampai salam, ya. Jadi Imam Malik begini terus, Imam Syafi'i kita yang kita amalkan sekarang ini begini, tatkala illallah sampai tasawuf selesai. Imam Abu Hanifah illallah doang begini, diturunin lagi sama dia. Imam Ahmad yusiru biha, ya, ulama maro ala lafzil jalalah tanbihan ala tauhid. Imam Hambali bahwa memberi isyarat ini, ya, akan telunjuk setiap lafaz jalalah. At-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatulillah, baru dia telunjuk. Ya, hukumnya dimakruhkan seperti itu. Walatat dulu salatuhu, tidak batal salat kalau yang asal. Wal iftirasu fi jamil jalasati, dan iftiras di semua duduk, ya, al-waqi'ati fi shalah, yang terjadi di dalam salat. Seperti duduk istirahat, wal julus baina sajadataini, seperti duduk di antara dua sujud. Wal julus tasyahudul awal, ya, dan duduk tasawuf awal. Nah, wal iftirasu ayajlisa sahsu ala ka'bil yusra ja'ilan zuhrahu lil ardi wa yansiba qadamahu al-yumna wa yadahu bil ardi atrafa asabiha li jihatil qiblah. Jadi singkatnya duduk iftiras, kalau kita udah belajar jangan sembarangan duduk, biar sempurna, ya, sini. Nah, ada yang begini, begitu tuh, semua gini. Ya, kalau memang sakit nggak apa-apa. Cuman kalau kita udah belajar gini, betulin. Nah, gitu. Benar-benar iftiras. Ya, ujung-ujungnya menghadap kiblat, kakinya tegakkan, kita duduk di kaki mata kaki sebelah kiri. Kemudian sekarang tawaruk. Wa tawaruku, dan tawaruk fil jalsatil akhirah, di dalam duduk yang terakhir, min jalasati shalah, dari duduk salat. Jadi tawaruk ini duduknya lain sendiri, wa hiya julusut tasyahudil akhir. Duduk tasawuf akhir, ya. Nah, sekarang wa tawaruk. Tawaruk itu mislul iftiras. Tawaruk itu sama dengan iftiras. Ada perbedaan sedikit yang kita sekarang sudah kita amalkan.
illa annal musalliya yukhriju yasarahu ala hayatiha fil ittisasi min jihati yaminihi wa yumsiku waraqahu bil ardi. Nah, ini yang sekarang kita sudah amalkan, duduk tawaruk ya, duduk tawaruk. Kemudian amal masbuku wasahi, orang yang masbuk dan orang yang lupa, payat tarishani, dan ia duduk iftiros keduanya, orang masbuk dan orang lupa, wala yatawarokani, dan tidak duduk tawaruk. Ya, jadi kalau kita sebagai masbuk atau orang lupa ya, masbuk tentunya jangan ikut imam. Kalau imam kan pasti udah selesai sholatnya, dia tawaruk. Kita masbuk ya, yang sudah kita amalkan kita iftiros gitu. Nah, kemudian begitu juga lupa. Kita niat lupa, padahal ini udah rakaat terakhir. Tapi lupanya kita niat dengan sujud sahwi. Maka duduknya jangan tawaruk tapi iftiros gitu. Kita mau sujud sahwi soalnya. Sujud sahwi, pas duduk sujud 2 kali, tatkala terakhir baru gini, baru salam gitu. Kemudian yang terakhir watas limatus saniyah ya. Dan salam yang kedua. Salam yang kedua adalah di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah ya, sunnah. Nah, tapi ini kalau sudah kita di tasawuf awal udah batal, ini jangan diteruskan ke tahiyat, ke salam yang kedua, maka hukumnya haram. Misalkan kita udah tahiyat akhir, kita kentut diam-diam ya kan, udah salam yang pertama tapi kan salatnya tetap sah. Orang udah salam, assalamualaikum, turut ini pelan-pelan ya, temannya ke bawah. Nah, dia udah tahu batal diterusin, assalamualaikum, makin adalah haram, nggak boleh. Nah, kenapa ya? Memang salam kan ibadah. Ibadah harus suci pada saat sholat, bersih dari hadas dan najis. Maka jangan dipaksakan salam, udah cukup, langsung bangun aja dan sebagainya. Nah, jadi salam yang kedua di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sebuah kesunahan. Amal ula adapun yang pertama ya, pasal baqa'anha min arkanis shalah, bahwasanya salam pertama itu termasuk rukun-rukun salat. Kita lanjut bulan depan di dalam perkara perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya. Untuk siang ini yaitu sunnah hayatnya. Mungkin kualitasnya itu bahkan atau ucapan yang ada di dalam sholat, dan apabila kita tidak mengerjakannya pun tidak diwajibkan atau diharuskan untuk sujud sahwi. Baik dari bapak dan ibu ada yang perlu ditanyakan, ada materi ini lebih apa namanya dikerjakan ya. Kemudian semoga. Sama ini nggak perlu pakai jamaah, nggak tadi ya mau tanya terkait dengan sah sholat tadi Pak ya, terkait takbiratul ihram. Saya kasih contoh aja, saya juga benar. Iya. Misalnya kita ada dalam posisi terus ada gatal enggak ya Pak? Nah, itu yang boleh digunakan kanan-kanan atau kiri. Gatal? Gatal. Oh, gatal ya. Yang pertama juga misalnya kita pakai sarung terus melorot Pak. Oh gitu. Nah, itu gimana? Iya. Yang pertama. Oh gitu. Yang kedua, ini terkait tadi kalimat jawaban atas al-fatihah dari amin. Iya. Itu pakai alif atau pakai hak. Dengan kalau dari contoh yang di Ustaz itu kan tiga. Iya. Kalau lafatan aja ada beda makna. Iya. Ada amin, ada amin. Tadi ada contohkan juga amin. Iya. Yang menakutkan itu alhamdulillah. Iya. Mari. Ya, terima kasih Pak Budi. Dari ucapan amin dengan hamzah tentunya. Kalau alif itu menandakan huruf itu panjang. Kalau ada huruf ketemu dengan alif, hurufnya panjang. Tapi kalau hamzah, nah ini posisinya hamzah.
Ya, sebenarnya hamzah jadiin panjang ya. Jadi ditulisnya tetap satu tapi dipanjangin. Jadi enggak bukan hamin tapi amin gitu. Ucapan a bukan h. Nah yang betul adalah ucapan amin. Nah perkara dia misalkan ngucapin hamin atau yang keempat ini, kalau memang dia nggak sengaja dan tidak tahu, itu dimaaf ya. Kita nggak tahunya apalagi baru masuk Islam atau jauh dari guru atau dari ulama, itu perkara dimaaf. Tapi kalau sengaja, apapun yang sengaja di dalam sholat, mau itu remeh sekalipun, ketika dia sengaja artinya dia main-main, maka membatalkan sholat. Contoh gerakan di dalam sholat itu 2, 3 melangkah 3 kali ya, itu nggak batal. Tapi kalau dia loncat langsung ada ini gini itu batal karena apa? Main-main. Itu atau gini, imam lupa makmumnya cewek ya, imam lupa makmum cewek, itu kalau tepuk tangan ada maknanya dan ada aturannya. Tapi kalau dia tepuknya main-main, maka batal sholatnya. Gitu juga amin. Ketika kita baca semuanya ini, mau yang ini, mau ini, karena tidak tahu, ya itu dimaaf. Tapi kalau main-main, sekali-kali gua amin aja, maka itu adalah batal. Begitu juga Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Ucapan yang betul Allahu Akbar. Ya, kalau dia panjangin hamzahnya Allahu Akbar, kan artinya beda. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi hamzahnya dipanjangin, maka ada istifham di situ. Nanya, apakah Allah Maha Besar? Kalau nggak tahu, dimaaf. Ya, orang awam nggak tahu, dimaaf. Tapi kalau udah belajar sengaja, maka batal. Ada lagi, Allahu Akbar, baknya panjangin nama dia. Padahal yang betul Allahu Akbar, ini baknya dipanjangin. Maka artinya bukan Allah Maha Besar lagi, tapi Allah dendam, menghina Allah. Lebih batal lagi. Bisa keluar dari Islam kalau memang sengaja. Allah gua katain. Justru kalau yang tidak tahu itu insya Allah dimaaf. Tapi kalau kita sengaja walaupun sepele, itu nggak dimaaf, artinya batal. Yang kedua, terkait batal, tangan manapun berfungsi asal kalau garuk itu ya, kalau dia ini ada bab di pembatal sholat, ada 11 perkara pembatal sholat, insya Allah ketemu 2 bulan lagi. Kalau kita garuknya ya, garuk Pak Budi sholat, garuknya di sini ada, di sini ada. Ya, jangan langsung begini. Itu ibadah pista itu. Datang sini dulu, Allahu Akbar. Mau tangan mana kita terserah. Gini dulu, udah hilang, udah. Gini, udah hilang, udah. Gitu. Sebisa kita, jangan 3 kali berturut-turut itu bisa batal. Tapi kalau berkali-kali, tapi sekali berhenti dulu, itu nggak batal salatnya. Nah, biasanya gitu. Kalau garuknya pakai yang besar, gitu, maka 3 kali batal nih. Tapi kalau yang kecil, anggota tubuh yang kecil, jari, ini berkali-kali nggak batal. Cuman memang samping kita keganggu pasti. Orang bodoh ya, pasti, gitu. Nah, begitu juga Allah gatal sini, Pak Budi gatal, kembaliin dulu sini, tenang dulu, pasti sedikit mah tahan nih, ya kan, tahan ya, masa nggak ketemu bini aja tahan dia. Begini balik lagi, ya berapa lama kemudian sedikit baru balik lagi sini, nah gitu. Ya gitu Pak Budi ya. Jadi tangan manapun Pak Budi terserah gunain ya. Nah, itu Pak Budi, terima kasih. Ya. Oh, sarung ngorok. Nah, jadi ini juga ada di pembatal salat. Jadi sebenarnya kalau kita baca kitab kuning itu, masalah yang kita tanyain ada di sini. Ulama udah menjawab. Nah, ketika kita sholat, ada sesuatu yang membatalkan sholat seharusnya. Misalkan kalau wanita sholat di pantai ya, angin kenceng, kebuka.
kebuka. Maka disingkat, dibetulkan itu tidak membatalkan sholat. Walaupun gerakannya agak banyak. Ya, jangan batalin. Ya. Begitu juga saling melorot. Kan bahaya. Betulin langsung, jangan batalin. Enggak, maksud saya gini, mending kalau mulus, kalau corona. Oh, iya. Jadi membetulkan kita di sarung yang melorot itu tidak membatalkan sholat karena ada ujur. Begitu juga ada perkara-perkara yang boleh kita sholat banyak gerakan. Sholat khauf, ya sholat gini juga. Sholat dalam keadaan seperti ini, melorot. Jangan kita batalin. Semasa kita mampu, tarik kainnya langsung ikat. Udah, langsung. Jadi sholat tidak batal. Beda halnya kalau sengaja. Ya, beda dah sengaja mah. Di dalam sholat apa-apa juga batal. Pak Budi coba sengaja. Iya, pahanya pegang-pegang ini. Ya. Ya. Ini yang dari sering ketemu di setiap salat subuh Iya. Iya. Di belakang itu, jadi wajib ini begitu di wajib langsung bilang amin. Dia selalu jadi ya amin. Mam, Iya. Saya memberi isyarat ini. Pak, ada nggak rumus hukumnya? Yang beri isyarat sih, makan. Oh, memberi isyarat bahwa kunut gitu. Ya, bahwa dia takutnya memang lupa. Oh, gitu. Nah, ada kondisi bacaan di mana ya, walaupun itu bacaan tasbih, tahlil, tahmid yang memang itu bacaan kita baca saat sholat, tetapi niatnya memberitahu, maka bisa membatalkan sholat. Misalkan imamnya gini, ya kita pengen ngingetin dia, tujuannya ngingetin, bukannya zikir kepada Allah, maka batal sholatnya. Ya, tetapi kalau niatnya zikir, ya sama. Imam baca, imam lupa, kita sebagai makmum kan harusnya lupa kita subhanallah, ya diajarkan subhanallah. Subhanallahnya kita itu diniatkan satu berzikir dan memberitahu, itu tidak membatalkan sholat kita. Tapi niatnya untuk memberitahu doang, ada hubungan interaksi manusia dengan manusia, walaupun kalimatnya zikir maka batal sholatnya. Subhanallah, kita niatnya memberitahu subhanallah, bisa batal sholatnya. Maka niatnya zikir satu, yang kedua bisa zikir, bisa juga memberitahu. Dua ini. Nah, dua. Jadi kalau dia lupa, nah perkara dia tentang amin, nah tanya sama orang ini. Kan ada juga iman aminnya ini ya karena memang lupa atau karena terbiasa ingin memberitahu, maka bisa batal, bahaya sholatnya. Walaupun amin ini bacaan sholat. Niatnya karena memberitahu seperti itu. Jadi dia itu selalu. Oh. Selalu hanya kalau mengingatkan jangan ada hukumnya. Ya. Sebetulnya nggak boleh sebetulnya. Iya. Cuma nggak tahu. Jadi saya nanya. Jadi kalau bisa, itu sebetulnya membatalkan kan? Kalau niatnya memang memberitahu. Mengingatkan maksudnya mengingatkan ya. Oh ini siapa namanya? Kuno. Iya. Atau imam lupa. Jadi begitu sudah habis itu, kan benar-benar tuh. Makmum ini sebagai ini kita selalu amin itu. Iya. Itu selalu. Oh. Iya. Mungkin bisa dicari referensinya yang ini gitu. Kadang-kadang kita sholat di tempat yang beda, kita di kampung orang maksudnya, kadang suka ada aneh gitu. Tapi kalau anehnya kita selalu iya, sama pendapat. Kalau ya yang kita nanti belajar juga pasti ketemu di bab itu, bab pembatal sholat ya, atau bab nanti ada hubungan perbedaan laki-laki dan perempuan, nanti kita ketemu.
Ada perkara memang ketika imam lupa atau kita menyebut sesuatu yang memang dia sengaja dan niatnya memberitahu, itu otomatis batal sholatnya. Sama juga ucapan amin tadi, kita kembalikan ke dia ucapannya sebenarnya memberitahu ya. Itu memberitahu, cuman sebelumnya nggak ada bacaan Al-Fatihah yang dia baca. Maka itu otomatis bisa membatalkan sholat dia gitu. Kalau memang niatnya memberitahu. Iya. Nah. Ya berarti pendapat Pak Bahar. Karena itu berkali-kali. Dan kebetulan sudah ada yang mengingatkan. Ya. Mungkin sama dengan saya. Kalau saya mau mengingatkan ya. Berpikirnya ya mungkin ada punya. Ya. Kalau saya logikanya itu nggak betul. Iya. Saja saya tidak tahu. Saya sih belum nemu ya Pak ya. Sementara ini belum nemu tentang dalilnya atau apanya keterangan para. Oh, ntar saya cari dah. Amin. Gitu. Amin. Iya. Iya. Iya Pak. Kan kalau salah iya. Ada lagi masalah? Mengenai posisi tangan pada saat sujud, ya bukan ada yang Iya. ada yang Iya. Ada yang makan tempat? Oh iya. Iya. makan tempat ini ya. Jadi posisi tangan itu tatkala sujud ya satu berbeda dengan ruku ya. Kalau sujud itu genggam, rapat tangannya. Kalau ruku renggang gitu ya. Ruku renggang dan di lutut, bukan di sini. Ada di sini. Dulu ada pengajian bapak-bapak ya di tempat saya itu. Dia selalu duduknya sujudnya di sini. Rukunya begini. Nah, karena orang yang gurunya ini ya tidak ahli jamaah, artinya jarang sholat jamaah. Tatkala dia mengingatkan jamaahnya karena sujudnya begini, dibalas lagi. Apa kata orang yang sujudnya yang rukunya begini? Bapak sih nggak pernah ada. Nah, jadi memang menyampaikan ilmu penuh dengan contoh gitu. Jangan nggak pernah ini tapi ini ya dibalas begitu. Ini kagak enak. Jadi jangan begini juga, jangan begini ya begini. Gitu. Nah, sujud posisinya tangannya. Nah, ada nanti di bab kayaknya jamaah seru kurang sabar ya. Padahal babnya nanti ada. Nah, ini posisi tangan ya, enggak renggang gini, enggak begini, ya sedang aja, sedang. Nah. Ini yang kita lakuin, insya Allah nggak makan tempat, nggak ada saya dekat Mas Salman, dekat Mas Pas di masjid, nggak ada kita kerasa makan tempat, nggak ada kecuali sengaja begini. Nah, beda ini. Ada yang begini, ya. Saya heran begini. Nggak boleh. Ya, itu dilarang oleh Nabi gitu, sama juga. Ayat. Hampir seperti perempuan. Ah. Oh iya. Iya. Ya. Ya, nanti ada di bulan depan ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam ruku, dalam sujud, dalam berdiri, dalam ketika imam lupa, atau bisa di dalam imam jamaah perempuan-perempuan ya. Karena perempuan jamaah kalau itu di tengah gitu, laki-laki di depan. Nanti ada di bulan ke depan selanjutnya. Ada perbedaan judulnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Nah, insya Allah kita bahas di bulan depan. Ya. Iya. Saya pernah dengar kajian yang baru itu
salam pertama atau salam terakhir? Salam kedua. Salamnya sholat itu. Oh, gitu. Artinya ketika salam pertama itu sudah selesai, terus dia sebut, itu kalau menurut Ismail itu sudah sah. Nah, sebelum salam yang kedua ini, karena salam keduanya menjadi. Iya, iya. Iya, maksudnya ketika dia salam pertama itu kan rukun, ya. Artinya kalau dia udah tahiyat, ya, terus salam, assalamualaikum warahmatullah, terus kentut, tapi udah salatnya sah, gitu, tetap sah, ya. Yang bilang haram, ya, di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, kalau dia meneruskan padahal udah batal salam kedua, ya, itu maksudnya dia mendapatkan keharaman, ya. Karena walaupun salam kedua itu kan ibadah. Keyakinan kita ibadah harus suci dari hadas dan najis. Sedangkan dia udah berhadas, maka nggak usah dilanjutin. Iya, walaupun sunnah, tetap dinilai ibadah, masuk ke dalam urutan rangkaian sholat gitu. Ya. Misalkan kayak kita punya anak kecil tuh, itu kita punya apa namanya, naruh korek sembarangan di rumah gitu misalnya. Terus mainin korek, apa kan anak kecil. Atau kita sholat di perjalanan lupa ngambil kunci di motor. Apakah itu boleh dibatalkan atau bagaimana? Ya, kalau dia cuman sekedarnya, artinya menggagalkan yang memang urusan sekedarnya ya sholat wajib, membatalkan sholat wajib haram hukumnya, kecuali memang ada udzur, ya. Sholat sunnah membatalkan sholat, nah itu nggak apa-apa, artinya nggak terkena hukum keharaman. Nah, ini kan alasannya beda-beda ya, keurgennya, kepentingannya gitu ya. Kalau kepentingan misalkan ada yang jambret tas kita sholat nih, depan ada tas, ada yang jambret, ya maka kita jangan batalin, kejar, kejar tetap tanganin, bahwa jangan sampai bisa dibatalin, itu masih bisa kita meneruskan sholat. Karena dalam kondisi itu, sholat dalam keadaan khauf. Jadi kondisi sholat dalam keadaan boleh bebas, nggak menghadap kiblat dan segala macam, itu dalam keadaan sholat khauf. Tapi sholat wajib. Yang kedua, sholat di atas kendaraan, bagi sholat sunnah. Ya, sholat wajib, sholat khauf itu, dia boleh naik kendaraan, boleh jalan, boleh lari, asalkan tidak bersuara, boleh banyak gerakan juga. Ada sholat khauf, tata caranya. Maka ketika sholat khauf ini kan ada tiga cara. Yang pertama ketika saya awal dulu, ketika musuh mau datang, kita sholat di depan kita musuh, artinya sholat kita berhadapan dengan musuh. Ada lagi sholat kita kiblat di sana, musuh dari belakang, caranya beda-beda. Ada sholat yang sangat penting, kita perang dalam keadaan sholat, nah itu bisa pang kita sambil sholat, hati kita aja yang jalan. Nah begitu juga dalam keadaan darurat tadi, tas kita isinya emas antam semua. Pak Bari tadi ngomongin emas antam, nguping dikit. Apa aja? maka jangan dibatalin, semasih bisa gitu, semasih bisa kita. Kalau memang kita bisa cegah ya cegah. Seandainya nggak bisa sama sekali, batalkan. Ya, nggak bisa ya. Tahu urgennya, pentingannya, ya, daruratnya kan kita sendiri yang tahu. Kalau dia masih biasa-biasa aja, maka jangan dibatalin. Begitu juga kita sholat dalam keadaan mules, jangan dibatalin kalau cuma sekedar mules. Allahu Akbar, pengen kentut. Baru pengen doang, jangan dibatalin, haram. Tapi kalau udah mau keluar, udah benar-benar nggak tahan dan benar-benar kagak bisa, ya harus dibatalin gitu. Jadi kalau cuma sedang pengen atau baru apa, apalagi cuma inget-inget doang, nggak boleh dibatalin. Ya begitu juga gempa, pilihan kita, sholat gempa gimana? Ya boleh terus, boleh juga, nah, karena memang darurat. Nah darurat. Begitu juga, cuma sekedar mulas, jangan dibatalin, haram kalau kita sholat wajib. Tapi kalau memang nggak tahan sama sekali, maka wajib batalin. Baik, terima kasih Ustaz Syarif atas materinya siang ini. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk membimbing kita dalam rangka ibadah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dari 20.000 dalam pertanyaan kita cukupkannya, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa mengikuti kajian ini dengan
antisipasi lagi. Untuk menambah keberkahan kajian kita yang ini, kami mohon Ustaz Pak Haji Hidayat untuk menutup dengan doa. Semoga kajian kita hari ini, kita hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan kita bisa mengamalkan apa yang didapat dari ajaran kita hari ini. Sebelum kita berdoa untuk kita terima dulu orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang telah berjasa bagi kita, mudah-mudahan Allah memberkatan, Allah memberkatan semua jalan nanti kita. Kita harap Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, Amin. hamdan yu'afi wa kafirin mazidan. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma salatan fid din wa hafiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm